juta, sekarang. Dan kalau gue nolak, satu panggilan, gue langsung bisa bicara sama Dominic. Dan posisi lo bakal jauh lebih buruk kalau dia tahu lo lagi ngapain. Suasana di area taman yang awalnya tenang dan asri mendadak berubah menjadi mencekam ketika Devon secara tidak sengaja berpapasan langsung dengan seluruh anggota Elite Squad. Mohan, Fatah, Harry, Akela, dan Raisa. Devon yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang untuk menghindar, seketika membeku dengan detak jantung yang berpacu kencang saat melihat Zara muncul di hadapannya. Ketakutan yang terpancar dari wajah Devon bukan tanpa alasan. Ia memendam trauma masa lalu yang sangat kelam. Di dalam benaknya, ia merasa bahwa setiap kali ia berada di dekat Zara, kutukan keluarga yang menghantuinya akan aktif kembali, membawa hukuman-hukuman berat yang selama ini ia hindari. Devon merasa benar-benar terpojok tanpa celah untuk melarikan diri. Namun, tepat saat ketegangan memuncak, dua orang asing tiba-tiba melintas dan memergoki mereka. Karena situasi yang terlihat sangat intens, orang-orang tersebut berpikir bahwa sebuah perkelahian jalanan akan pecah. Memanfaatkan momen singkat saat perhatian Elite Squad teralih oleh kehadiran orang asing tersebut, Devon bergerak cepat. Ia langsung melompat ke atas motornya, menyalakan mesin, dan memacu gas sekuat tenaga hingga menimbulkan suara deru mesin yang keras. Akila yang pertama kali menyadari pelarian itu langsung berteriak histeris. "Devon, kejar dia!" Aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan pun tidak dapat dielakkan lagi. Dengan gerakan sigap, Raisa mengambil alih motor milik Fatah. Sementara Mohan segera berboncengan dengan Fatah menggunakan motor lainnya untuk melakukan pengepungan. Harry menyusul di barisan belakang bersama Akila. Di tengah pengejaran yang liar tersebut, laju motor Harry sempat tertahan oleh sebuah mobil yang melintas lambat. Hal ini membuat Akila merasa sangat kesal. Dengan nada jengkel, Akila mengeluh. "Ini motor apa kura-kura sih? Jalannya lama banget." Sambil terus mendesak Harry agar membawa motor itu lebih cepat lagi. Raisa, yang memimpin di depan, menunjukkan keahlian berkendara yang luar biasa. Ia memacu motornya dengan kecepatan sangat tinggi dan tanpa ragu melakukan aksi jumping saat melewati gundukan rintangan demi tetap bisa menempel di belakang Devon. Akhirnya, strategi mereka berhasil. Devon berhasil dicegat oleh Raisa yang memotong jalannya dari depan, sementara Mohan dan Fatah menutup akses jalan dari belakang. Tidak lama berselang, Harry dan Akila sampai di lokasi pengepungan. Devon yang sudah terkepung rapat masih mencoba untuk memberontak, namun Harry langsung memberikan ancaman yang sangat serius. "Kalau lu nolak ikut kita sekarang, satu panggilan gue langsung bisa bicara sama Dominic. Posisi lu bakal jauh lebih buruk kalau dia tahu lu lagi ngapain." Begitu mendengar nama Dominic, nyali Devon seketika menciut. Ia terdiam 1000 bahasa dan akhirnya menyerah sepenuhnya kepada Elite Squad. Kegelisahan di kediaman Dominic. Sementara itu, di sisi lain kota, tepatnya di kediaman mewah milik Dominic, suasana terasa sangat sunyi namun penuh tekanan. Blade tampak mondar-mandir di ruang tengah dengan raut wajah yang penuh dengan kekhawatiran mendalam. Ia merasa ada yang tidak beres karena sudah cukup lama Devon tidak memberikan kabar atau laporan apapun. Blade sangat menyadari risiko yang diambil Devon karena tugas terakhirnya adalah mengawasi kelompok Fatah. Hilangnya kontak ini membuat Blade yakin bahwa Devon sedang menghadapi masalah yang sangat besar. "Terakhir kali gue kontak dia lagi ngawasin Fatah dan kelompoknya. Pasti terjadi sesuatu di sana," gumam Blade dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Interogasi di rumah Zara. Devon yang sudah tak berdaya akhirnya dibawa paksa ke kediaman Zara. Di sana, suasana interogasi begitu dingin. Devon hanya bisa terduduk diam dan tertunduk, dikelilingi oleh para anggota Elite Squad yang menatapnya dengan penuh selidik. Ia tidak punya pilihan selain menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Zara menatapnya dengan tajam dan bertanya dengan nada menuntut. "Kenapa kamu mantau kita?" Di tengah proses tanya jawab tersebut, Elite Squad mulai menyadari bahwa Devon adalah kunci utama untuk memancing Blade keluar dari persembunyiannya. Mereka pun menyusun rencana untuk menjadikan Devon sebagai umpan agar bisa melakukan rematch, pertandingan ulang, dan membongkar semua rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Blade. Tantangan rematch yang tak terelakkan. Blade
yang sudah berada di puncak kepanikannya, terus-menerus mencoba menghubungi ponsel Devon. Setelah berkali-kali panggilannya diabaikan, akhirnya panggilan tersebut tersambung. Namun, Fatahlah yang memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut. Blade sangat terkejut sekaligus tegang saat menyadari bahwa yang berada di ujung telepon bukanlah Devon, melainkan Fatah. Tanpa basa-basi dan dengan nada penuh kemenangan, Fatah langsung menyampaikan pesan provokatifnya. Devon, gue disandera. Blade Fernandez, mau apa lu? Fatah pun langsung mengajukan tantangannya secara terang-terangan. Sebuah pertandingan ulang atau rematch yang harus dilakukan di tempat yang sama saat mereka terakhir kali bertanding. Blade, yang sangat memprioritaskan keselamatan Devon di atas segalanya, tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan. Dengan penuh kemarahan yang tertahan dan tekad yang bulat, ia menyetujui ajakan tersebut demi menyelamatkan Devon dari cengkeraman Elite Squad. Alur cerita ini menjanjikan konflik yang akan semakin meledak antara Blade dan Elite Squad, menempatkan Devon di tengah-tengah pusaran pertarungan besar yang melibatkan dendam masa lalu, rahasia keluarga, dan harga diri yang dipertaruhkan.